teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia, dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang counting tadi, yaitu tentang Pigeonhole Principle. Nah, diharapkan setelah menyimak video ini, teman-teman dapat memahami Pigeonhole Principle serta memahami Generalized Pigeonhole Principle. Kita masuk yang pertama, yaitu Pigeonhole Principle atau prinsip sarang burung merpati gitu ya. Nah, jika di sini ada 20 merpati ya yang akan ditempatkan pada 19 sangkar. Otomatis ada satu buah sangkar yang lebih dari satu merpati di isinya ya, atau diilustrasikan seperti ini. Jadi ini ada, anggaplah kotak ini adalah sebuah sangkar ya. Di sini ada 12 sangkar, yang mana setiap sangkar itu bisa saja berisi lebih dari satu merpati tadi ya. Nah, ini adalah gambaran dari pigeonhole. Nah, jika misalnya kita ingin mengisi semua ini, maka otomatis ada satu buah sangkar yang isinya itu 2 merpati. Karena tadi banyaknya sangkar tidak banyaknya burung merpati tadi lebih dari banyaknya sangkar tersebut. Nah, sehingga terbentuklah seperti ini. Nah, prinsip dari pigeonhole itu, jika ada K itu adalah positive number dan K plus 1 itu adalah objek yang akan ditempatkan dalam K-box, maka di sana pasti ada satu box yang berisi 2 atau lebih objek ya. Jadi kalau banyaknya objek yang akan kita tempatkan itu lebih banyak dari box yang tersedia, otomatis pasti paling sedikit satu box itu lebih dari 2 atau lebih objek di dalamnya. Nah, untuk membuktikan ini kita gunakan kontraposisi ya. Nah, misalnya kita punya K-box, otomatis kalau kita masukkan satu objek satu box, jika banyaknya objek itu ada K plus 1, otomatis itu tidak akan bisa kita isikan satu box itu satu objek. Nah, misalkan di sini ada akibat dari prinsip pigeon tadi, yaitu jika sebuah function f dari sebuah himpunan k plus 1 elemen, kita hubungkan ke k elemen, otomatis itu bukanlah fungsi satu-satu ya, one to one, karena jumlahnya tidak sama, satu k plus 1, yang satu lagi k. Nah, itu sudah pasti tidak one to one. Nah, contohnya bagaimana? Misalkan di sini ada sebuah grup yang terdiri dari 367 orang. Nah, pasti dari grup yang 367 orang itu pasti memiliki hari ulang tahun yang sama, persis sama gitu ya, baik hari dan bulannya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hari dalam satu tahun itu adalah 366, sementara orang dalam grup itu adalah 367. Otomatis pasti ada setidaknya 2 orang yang tanggal lahirnya itu sama, atau hari ulang tahunnya itu sama. Untuk generalized pigeonhole principle, di sini ada n object yang akan dimasukkan kepada K-box, sehingga di sini minimum ada satu box yang berisi n per K objek ya. Ini juga bisa dibuktikan dengan kontraposisi tadi ya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa K dikali N per K dikurang 1 itu pasti lebih kecil dari K kali N per K tambah 1 kurang 1. Ya, sehingga kalau ini dihitung, ini adalah N. Otomatis N per K itu kecil dari N per K tambah 1. Sehingga ini menjadi kontradiksi. Bagaimana sih contoh dari generalized pigeonhole? Nah, di sini misalkan ada 100 orang, dari 100 orang itu paling tidak pasti ada 9 orang yang lahir di bulan yang sama. Kenapa bisa begitu? Karena bulan dalam kalender kita itu hanya ada 12 bulan. Sehingga N-nya itu 100 dibagi K yang 12 tadi adalah 8, sekian, 8,33 gitu ya. Nah, yang mana itu kita bulatkan ke atas sehingga ada 9 orang yang paling sedikit lahir pada bulan yang sama. Bagaimana dengan hari yang sama? Berarti teman-teman bisa membagi dengan 7 ya, karena hari dalam satu minggu itu 7. Jadi hari yang sama, maka 100 teman-teman bagi dengan 7. Nah, begitulah kira-kira
pengaplikasian dari rumus ini, N per K objek. Jadi banyaknya satu box itu minimum pasti terdiri dari N per K objek. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang pigeon-hole ini, silahkan teman-teman baca buku Rosennya, yaitu Discrete Mathematics and Application. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.